Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang good governance. Kelompok kami terdiri dari Adis Marni, saya sendiri, yang kedua Eka Luciana, yang ketiga Rian Aulia Putra, yang keempat Nidia Anggun Pratiwi, yang kelima Devita Rahmadani, dan yang keenam Faulina Mila Krishna. Pertama kita bahas mengenai arti dari governance sendiri. Governance artinya tata pemerintahan. Tata pemerintahan tersebut ada dua, yaitu good governance dan bad governance. Good governance yaitu tata pemerintahan yang baik, sedangkan bad governance yaitu tata pemerintahan yang buruk. Menurut beberapa sumber, pengertian good governance yaitu pertama menurut UNDP 2000 adalah tata pemerintahan yang penggunaan wewenang ekonomi, politik, dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme, proses, dan lembaga-lembaga di mana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka, menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban, dan menjembatani perbedaan-perbedaan di antara mereka. Sedangkan menurut Metia Ghani Rahman 2000, governance adalah tata pemerintahan yang mengatur mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk tujuan pembangunan yang melibatkan pengaruh sektor negara dan sektor non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Meski banyak aktor yang terlibat, tetapi tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak aktor lain. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik atau good governance ada tiga buah prinsip-prinsip utama. Yang pertama itu akuntabilitas, yang kedua transparansi, yang ketiga partisipasi masyarakat. Prinsip akuntabilitas yang pertama, definisi akuntabilitas itu sendiri suatu ukuran yang menunjukkan seberapa besar tingkat kesesuaian penyelenggaraan pelayanan dengan ukuran nilai-nilai atau norma-norma eksternal yang dimiliki para stakeholder yang berkepentingan dengan pelayanan tersebut. Akuntabilitas sendiri meliputi keuangan atau finansial, yang kedua administratif, yang ketiga kebijakan publik, hukum, dan... Baiklah, saya akan melanjutkan pada slide ke-8, yaitu tentang alat ukur akuntabilitas. Contohnya pada pemerintah daerah. Yang pertama adalah pola dasar, Propade, Remstar, dan APBD. Alat ukur yang kedua adalah sistem dan mekanisme perencanaan, pengendalian pengembangan daerah, dan LAKIP yaitu laporan akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Selanjutnya ada LKPJ, LPJ, dan AMJ. Yang kelima yaitu kebijakan daerah, contohnya seperti SK Gubernur, Perda dalam pengadaan barang dan jasa, pajak dan retribusi, keuangan daerah, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah kotak pos pengaduan, berita-berita di media massa, pengaduan LSM, hasil riset, dan monitoring independen. Yang ketujuh adalah kriteria untuk mengukur performansi aparat, dan yang terakhir yaitu perda partisipasi. Latar belakang good governance di Indonesia ialah pemikiran, tuntutan, dan dukungan internal. Analisa dan pemikiran ilmuwan politik, pemerintahan, administrasi publik sejak tahun 80 hingga sekarang mengenai kondisi pemerintahan dan rekomendasi reformasi perlu perubahan paradigma pemerintah. Contohnya birokrasi netral, reinventing government, dan good governance. Tuntutan dari rakyat seperti ISM, pers, aktivasi pro-demokrasi, kalangan menengah swasta, tokoh masyarakat sejak tahun 80 hingga sekarang mengenai reformasi, demokratis, kedaulatan rakyat, pemerintahan yang baik, anti KKN, dan peran masyarakat. Contohnya pemikiran sipil, society, dan masyarakat madani.
Dukungan dari kalangan birokrasi sendiri, meski jumlahnya sedikit, untuk mengembalikan birokrasi ke arah yang benar, netral, kompetensi, pelayanan prima, fasilitator yang baik, transparan, partisipatif, akuntabel, anti KKN, dan juga lain-lain. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Ibu Ade Suwarni. Aktor dalam menjalankan governance adalah pertama government, kedua swasta, tiga rakyat yang memiliki posisi sejajar, memiliki kesamaan, kohesi, keseimbangan peran, serta yang saling mengontrol. Dalam konsep government, aktornya tunggal atau terfokus hanya pada birokrasi pemerintahan yang mendominasi berbagai peran dan fungsi. Prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik yaitu pertama akuntabilitas, kedua transparansi, ketiga partisipasi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan bacaan slide berikutnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan. Akuntabilitas adalah komunikasi dua arah sebagaimana yang diterangkan oleh Auditor General of British Columbia, yaitu merupakan sebuah kontrak antara dua pihak. 2. Akuntabilitas berorientasi hasil. Pada struktur organisasi sektor swasta dan publik, saat ini akuntabilitas tidak melihat kepada input ataupun output, melainkan kepada outcome. 3. Akuntabilitas memerlukan pelaporan. Pelaporan adalah tulang punggung dari akuntabilitas. 4. Akuntabilitas itu tidak ada artinya tanpa konsekuensi. Kata kunci yang digunakan dalam mendiskusikan dan mendefinisikan akuntabilitas adalah tanggung jawab. Tanggung jawab itu mengidentifikasikan kewajiban, dan kewajiban datang bersama konsekuensi. 6. Akuntabilitas meningkatkan kinerja. Tujuan dari akuntabilitas adalah untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk mencari kesalahan atau memberi hukuman. Langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaan akuntabilitas. 1. Menentukan tujuan yang ingin dicapai dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Hal ini dapat dilakukan melalui penentuan tujuan dari rencana strategis organisasi, mengembangkan indikator, ukuran, dan tujuan kinerja, dan mengidentifikasi peran dan tanggung jawab setiap individu dalam organisasi. 2. Melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Cara ini dapat dilakukan melalui identifikasi program atau kebijakan yang perlu dilakukan. Siapa yang bertanggung jawab, kapan akan dilaksanakannya, dan biaya yang dibutuhkan. Selain itu, perlu dilakukan identifikasi terhadap sumber daya yang dimiliki organisasi serta konsekuensinya apabila program dan kebijakan tersebut berhasil atau gagal untuk dilakukan. 3. Melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Hal tersebut penting dilakukan untuk mengetahui hambatan dan dari implementasi kebijakan atau program yang telah dilakukan. 3. Memberikan laporan hasil secara lengkap, mudah dipahami, dan tepat waktu. Hal ini perlu dilakukan sebagai wujud untuk menjalankan akuntabilitas dalam menyediakan dokumentasi dan komunikasi yang benar serta mudah dipahami. 4. Melakukan evaluasi hasil dan menyediakan masukan atau feedback untuk memperbaiki kinerja yang telah dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat kolektif. Demikianlah presentasi dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Faktor penghambat akuntabilitas yaitu keterbatasan sistem informasi, 2. Komitmen manajemen, 3. Otoritas pengambilan keputusan, 4. Budaya organisasi, 5. Kompetensi sumber daya manusia. Ciri-ciri akuntabilitas yang efektif. Pertama, berfokus pada hasil outcome. Kedua, menggunakan beberapa indikator yang telah dipilih untuk mengukur kinerja. Ketiga, menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan atas suatu program atau kebijakan. Yang keempat, menghilangkan data secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang kelima, melaporkan hasil outcome dan mempublikasikannya secara teratur.